Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Zahra dengan NIM 666124023. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, sasaran, tujuan, faktor eksternal dan juga faktor internal dari Untirta. Visi Untirta di sini adalah mewujudkan Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green atau kids and green university menuju PTN berbadan hukum atau PTNBH yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global di tahun 2000. Di sini menunjukkan cita-cita masa depan Untirta atau Universitas Sultan Tirta Yasa untuk menjadi universitas yang sehat, cerdas, hijau, dan kompetitif di tingkat global. Visi Untirta ini sudah menggambarkan arah pembangunan yang jelas, menjadi universitas yang sehat, terintegrasi, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Namun komponen berdaya saing global di sini masih perlu diterjemahkan lagi ke dalam langkah yang lebih nyata. Sebaiknya disusun peta jalan internasionalisasi kampus yang meliputi kemitraan global, pertukaran para mahasiswa-mahasiswi, serta peningkatan akreditasi internasional agar visi tersebut ini bisa diukur pencapaiannya secara jelas. Juga memiliki visi yaitu meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan di kawasan ASEAN, mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berbasis kebutuhan nyata, serta mengoptimalkan tata kelola kampus berbasis smart and green kampus melalui digitalisasi layanan. Di mana misi yang disusun sudah sejalan dengan kebutuhan pendidikan tinggi modern, yaitu memperkuat kualitas lulusan, penelitian, dan juga tata kelola berbasis digital. Namun belum terlihat strategi khusus untuk membangun keunggulan-keunggulan khas Untirta dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya, di mana perlu ada manajemen fokus misi, misalnya dengan mengembangkan bidang riset unggulan khas daerah Banten atau menjadikan pengabdian masyarakat sebagai sarana inovasi berbasis lokal. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam sub tujuan, di mana tujuan kita ini menghasilkan lulusan yang kompeten, berdikar, berjiwa kebangsaan, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun ASEAN. Mewujudkan riset unggulan yang berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan dan juga kesejahteraan masyarakat, serta membangun sistem pengelolaan universitas yang transparan, efisien, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Di mana tujuan kita ini menekankan pada 3 aspek utama, yaitu mutu lulusan, riset yang berdampak, dan manajemen yang transparan. Di mana tiganya ini sudah saling tepat dan juga mendukung satu sama lain, tetapi perlu adanya ukuran keberhasilan yang jelas agar tidak terhenti kepada tataran yang ideal saja. Di mana dalam hal ini perlu adanya indikator keberhasilan terukur seperti jumlah program studi yang terakreditasi unggul, peningkatan jumlah paten, dan penilaian kinerja tata kelola di setiap tahunnya secara rutin. Selanjutnya masuk ke dalam sasaran Universitas Sultan Tirta Yasa, yaitu meningkatkan presentasi lulusan yang memperoleh pekerjaan sesuai bidang studi minimal 80% dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan di tahun 2030. Lalu meningkatkan jumlah penelitian dosen yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi sebesar 15% setiap tahun hingga tahun 2030, serta meningkatkan efisiensi tata kelola melalui digitalisasi layanan akademik dan administrasi hingga 90% berbasis sistem terpadu pada tahun 2028. Di mana sasaran ini sudah disusun dengan prinsip smart, spesifik, terukur, dan memiliki tenggat waktu. Namun fokusnya masih ada dalam kuantitas seperti persentase, lulusan, dan juga publikasi, belum sepenuhnya menilai tentang kualitas dan juga hasil. Di mana dalam hal ini perlu ada tambahan sasaran yang menilai tentang kualitas, misalnya tingkat kepuasan pengguna lulusan, reputasi penelitian di tingkat internasional, serta keberlanjutan inovasi yang dihasilkan oleh kampus. Dalam faktor eksternal, di sosial itu ada harapan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dan juga berkarakter. Yang kedua, di sub ekonomi ada ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi daya beli mahasiswa dan juga dana-dana yang berpengaruh kepada riset-riset. Terus ada politik di mana kebijakan pemerintah ini mempengaruhi dukungan terhadap riset dan juga pengabdian masyarakat. Lalu ada budaya di mana kolaborasi, inovasi, dan juga kepedulian lingkungan yang sejalan dengan konsep green university. Lalu ada demografi di mana perubahan jumlah dan karakteristik mahasiswa ini berpengaruh di dalamnya. Teknologi di mana inovasi teknologi yang mendukung pembelajaran dan riset. Ada media di mana peran media ini dalam membangun citra universitas. Lalu ada bisnis di mana peluang bisnis dalam bidang kemitraan, industri, dan juga penelitian dan juga pengembangan. Lalu ada lingkungan dan dukungan terhadap konsep kampus hijau, pemerintahan dan hukum di mana peran pemerintah serta kepatuhan terhadap regulasi pendidikan dan juga riset. Identifikasi faktor eksternal ini sudah komprehensif dan mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, hingga lingkungan. Namun analisisnya masih bersifat umum dan belum menunjukkan bagaimana masing-masing faktor ini akan mempengaruhi strategi kampus secara langsung. Oleh sebab itu, disarankan untuk memetakan setiap faktor dalam bentuk analisis SWP agar kampus ini dapat menyiapkan respon strategis, misalnya peluang-peluang dari perkembangan teknologi, pendidikan, ataupun tantangan-tantangan dari fluktuasi ekonomi nasional. Oke, kita masuk ke dalam sub analisis faktor internal, di mana ada mesin, di mana pemanfaatan teknologi digital melalui smart campus, lalu metode tata kelola yang baik dan juga kurikulum yang adaptif, ada market di mana reputasi dan jejaring kuat di tingkat ASEAN ini sangat berpengaruh, lalu ada di mana sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan juga peduli terhadap lingkungan, money di mana keuangan yang transparan dan berkelanjutan untuk mendukung riset dan juga inovasi baru ke depannya, lalu ada material di mana fasilitas modern dan juga ramah lingkungan untuk mendukung konsep green campus, di mana pendekatan 6M ini mencerminkan kesadaran Untirta terhadap pentingnya sinergi antara sumber daya manusia, teknologi, dan juga tata kelola. Namun masih diperlukan keseimbangan antara penguatan sumber daya manusia dan juga peningkatan infrastruktur digital. Contohnya, perlu adanya integrasi sistem digital melalui lintas unit, terus adanya pembaruan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri dan juga globalisasi, lalu adanya penguatan branding Untirta di tingkat regional dan juga ASEAN, adanya peningkatan pelatihan dosen dan staf untuk adaptasi teknologi secara rutin, adanya diversifikasi sumber pendanaan termasuk hibah riset dan juga kerjasama di industri-industri, lalu ada perawatan serta pengembangan fasilitas-fasilitas yang ramah lingkungan dan juga efisien energi. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen strategi, visi, misi, tujuan, sasaran, faktor internal, juga eksternal Untirta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.